Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Asterix Dimension of the Gods. Film ini diadaptasi dari serial komik Prancis yang paling populer dengan judul yang sama. Bahkan sudah diadaptasi ke dalam ratusan bahasa di seluruh dunia. Menceritakan perjuangan suku Galia dalam mempertahankan desa mereka dari pasukan Romawi yang ingin menghancurkannya dan juga mengubahnya menjadi kota modern. Bagaimana kisah perjuangan mereka? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film diperlihatkan sang kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar. Dia adalah kaisar angkuh yang ingin menguasai seluruh daerah. Namun ada salah satu desa yang belum bisa ditaklukkannya. Desa itu ditempati oleh para suku Galia. Sang kaisar pun sudah mempunyai sebuah rencana untuk mengusir orang-orang suku Galia dari desa mereka. Dia berencana membangun sebuah kota di hutan di sekitar desa mereka. Dengan begitu orang-orang Galia akan terganggu dan kemudian pergi meninggalkan desa mereka. Sang kaisar kemudian memerintahkan arsiteknya untuk melakukan pembangunan. Lalu salah satu senator memberikan saran pada sang kaisar agar memberikan nama Dimension of the Gods pada kota yang akan dibangun. Dan film pun dimulai. Di dalam hutan terlihat dua orang sahabat bernama Asterix dan Obelix. Mereka adalah dua jagoan dari suku Galia. Terlihat mereka sedang mengejar seekor babi hutan. Namun tiba-tiba Obelix terjatuh karena tersandung oleh sebuah tali. Mereka lalu mengikuti tali itu dan akhirnya bertemu dengan si arsitek kaisar yang hendak menebang pohon di hutan itu. Si arsitek kemudian coba mengusir mereka berdua, tapi Obelix langsung memukulnya sampai terbang ke langit. Setelah itu mereka berdua kembali ke desa dan melihat semua orang berkelahi karena hal yang sangat sepele. Mereka berdua kemudian memberitahukan pada ketua suku tentang orang Romawi yang mereka temui, tapi dia tak peduli sama sekali. Berbeda dengan Getafix sang penyihir, dia meminta mereka berdua untuk mengawasi orang-orang Romawi itu. Sedikit informasi, Getafix adalah penyihir yang bisa membuat senjata ampuh bagi suku Galia. Senjata itu berupa ramuan yang bisa membuat semua orang menjadi sangat kuat. Karena itulah para pasukan Romawi tak bisa mengalahkan suku Galia. Sementara itu di kamp para pasukan Romawi, si arsitek terus mengomel karena kejadian sebelumnya. Sang kapten pasukan kemudian mempunyai sebuah ide. Dia menyarankan agar mereka menebang pohon-pohon itu di malam hari, agar orang-orang suku Galia tidak mengetahuinya. Pada malam harinya orang Romawi kembali ke hutan, namun mereka hanya menebang satu pohon saja. Mereka takut kalau orang-orang Galia akan mengetahui aksi mereka. Pada keesokan paginya, Asterix dan Obelix menemukan batang pohon yang ditinggalkan begitu saja di hutan. Dengan mudahnya Obelix kembali menanam pohon itu. Malam harinya orang Romawi kembali ke hutan untuk menebang pohon. Mereka semua pun sangat kaget ketika melihat pohon yang mereka tebang sebelumnya sudah ditanam kembali. Mereka lalu berniat merobohkan pohon itu kembali. Sementara itu, Asterix dan Obelix diam-diam menyaksikan mereka dari kejauhan. Getafix lantas mendapatkan sebuah ide untuk menghentikan orang-orang Romawi itu. Esok paginya dia memberikan beberapa benih pohon pada mereka berdua, yang mana benih itu bisa tumbuh menjadi pohon dengan sangat cepat. Di malam harinya orang Romawi kembali ke hutan. Mereka lagi-lagi sangat dikagetkan ketika melihat tak ada pohon yang berkurang di hutan itu. Mereka lantas kembali menebangnya. Sampai pada malam-malam selanjutnya, Asterix dan Obelix terus menanam benih pohonnya. Sementara orang Romawi kembali untuk menebangnya. Hal itu pun terus berulang setiap harinya, sampai-sampai membuat orang Romawi sangat kelelahan. Sementara di lain sisi, terlihat sang kaisar sangat kesal karena tak ada satupun warganya yang mau pindah ke Mansion of the Gods. Belum lagi pembangunannya yang tak kunjung selesai. Sang senator kemudian menyarankan sebuah ide. Beberapa waktu kemudian, terlihat para warga Romawi sedang menyaksikan pertarungan gladiator. Setelah pertarungan selesai, sang senator kemudian muncul di arena. Dia memberitahukan kalau sang kaisar sedang mengadakan sebuah undian
dan pemenangnya akan mendapatkan satu unit apartemen Dimension of the Gods. Setiap orang kemudian dibagikan sebuah brosur dengan kode undian di belakangnya. Dan pada akhirnya satu keluarga kecil menjadi pemenang dalam undian itu. Pada esok harinya orang Romawi kembali ke hutan. Sang kapten pasukan Romawi melihat tak ada yang berubah sama sekali. Dia kemudian berniat membawa pasukannya kembali ke Roma. Tapi sang arsitek menolaknya. Dia terus memaksa untuk bekerja, walaupun itu sampai membuat budak mereka mati kelelahan. Hal itu pun didengar oleh Asterix dan Obelix yang sedang menguasai mereka. Mereka berdua pun langsung melaporkannya pada Getafix. Mendengar itu, Getafix mempunyai sebuah ide agar para budak-budak itu tidak mati dipaksa bekerja. Beberapa waktu kemudian, Asterix dan Obelix mendatangi kamp pasukan Romawi. Dengan kekuatan super dari ramuan ajaibnya, mereka langsung menghajar satu persatu prajurit Romawi di tempat itu. Mereka kemudian mendatangi para budak dan memberikan sebotol ramuan kekuatan ajaib pada mereka untuk melarikan diri. Namun bukannya pergi dari tempat itu, para budak malah memanfaatkannya untuk membuat kesepakatan dengan sang kapten pasukan Romawi. Mereka meminta untuk dibebaskan setelah bekerja dan juga dibayar dengan gaji yang besar. Selain itu, masing-masing dari mereka harus diberikan satu apartemen Dimension of the Gods. Setelah saling sepakat, para budak pun langsung bekerja. Dan dengan kekuatan super yang mereka miliki, tak butuh waktu lama mereka hampir selesai membangunnya. Beberapa waktu kemudian Asterix dan Obelix mendatangi tempat itu. Mereka berdua pun sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh para budak. Mereka berdua kemudian coba memperingatkan para budak untuk berhenti. Jika tidak, maka bangunan itu akan mereka robohkan. Setelah itu mereka berdua kembali ke desa dan melaporkan apa yang mereka lihat pada semua orang. Di saat itu juga mereka semua pun langsung berangkat untuk menghancurkan bangunan itu. Namun ketika sampai di sana mereka semua tak bisa berkata-kata ketika melihat orang-orang sipil Romawi sudah berdatangan ke tempat itu. Mereka pun tak bisa menghancurkan tempat itu karena itu akan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa. Sementara itu terlihat keluarga pemenang undian sebelumnya tak bisa mendapatkan apartemen hadiah undian mereka. Si arsitek menolak mereka karena dokumennya tidak lengkap. Tak ada pilihan lagi, satu keluarga itu pun pergi dari tempat itu dan secara kebetulan bertemu dengan Obelix di dalam hutan. Dengan baik hati, Obelix lalu membawa mereka ke desa. Awalnya semua orang di desa menolak kehadiran mereka karena satu keluarga itu merupakan warga Romawi. Namun istri kepala suku merasa kasihan pada mereka dan kemudian mengizinkan satu keluarga itu untuk tinggal di desa mereka. Sementara itu, Asterix sudah mempunyai sebuah rencana untuk mengusir orang Romawi dari Mansion of the Gods tanpa kekerasan. Pertama, mereka membuat hujan buatan di saat orang Romawi sedang berpesta. Bukannya terganggu, mereka malah kesenangan karena tidak kepanasan lagi. Tak berhenti sampai di situ, Obelix kemudian coba membuat keributan di malam hari. Namun orang-orang yang tinggal di mansion itu tidak terganggu sama sekali. Di malam berikutnya mereka pun terus melakukan hal yang sama. Tapi pada akhirnya apa yang mereka lakukan sia-sia. Sementara itu, satu persatu orang Romawi mulai datang ke desa Galia untuk berbelanja, seperti membeli ikan dan juga berbagai pernak-pernik. Awalnya para pedagang suku Galia menolak kedatangan mereka. Namun lambat laun mereka bisa menerimanya, dikarenakan orang Romawi membeli dagangan mereka dengan harga yang sangat tinggi. Sampai-sampai para pedagang pun saling berebut pelanggan orang Romawi. Sementara itu, satu keluarga pemenang undian sebelumnya terus berjuang untuk mendapatkan hadiah mereka. Si arsitek pun akhirnya menyerah. Dia lalu memberikan satu unit apartemen Dimension of the Gods pada mereka. Beberapa waktu kemudian sang senator datang ke Mansion of the Gods. Dia memuji sang arsitek karena sudah membangunnya tepat waktu. Tak sengaja sang senator mendengar kesepakatan sang kapten dengan para budak. Dengan liciknya sang senator kemudian membodohi para budak. Dia berkata kalau mereka harus membayar uang sewa untuk tinggal di Mansion of the Gods. Dia lalu menawarkan pekerjaan pada mereka agar bisa membayar uang sewanya.
Dengan polosnya para budak pun akhirnya setuju. Dan akhirnya mereka pun kembali menjadi budak orang Romawi. Di lain sisi terlihat para suku Galia sedang mengadakan sebuah rapat. Asterix sangat kesal kepada para pedagang karena mereka menjual ikan dengan harga yang sangat mahal dari sebelumnya. Dan itu membuat dirinya dan yang lainnya sangat kesulitan. Dia lalu meminta mereka bekerja sama untuk mengusir orang Romawi dan juga menghancurkan Mansion of the Gods. Para pedagang pun langsung menolak hal itu karena bisnis mereka akan rugi kalau pelanggan mereka berpergian. Mendengar itu Asterix pun sangat kesal. Dia lalu berkata akan pindah dari desa mereka dan memutuskan untuk tinggal di Mansion of the Gods. Asterix dan yang lainnya kemudian datang ke Mansion of the Gods. Namun si arsitek langsung meminta mereka untuk pergi. Kemudian sang senator mendatangi mereka dan langsung mengizinkan mereka untuk tinggal di mansion itu. Dia meminta sang arsitek untuk mengosongkan satu apartemen untuk mereka. Dia berkata jika rencana mereka sudah berjalan dengan baik, yang mana mereka sudah berhasil membuat suku Galia hidup seperti orang Romawi. Dan tak lama lagi suku Galia akan meninggalkan desa mereka untuk tinggal di mansion itu. Berhubung tak ada lagi ruangan yang tersisa di mansion itu, para prajurit Romawi kemudian mengusir keluarga pemenang undian sebelumnya. Asterix dan yang lainnya pun menggantikan mereka tinggal di tempat itu. Di lain sisi, sang kaisar memerintahkan anak buahnya untuk memberitahukan kepada semua orang di desa Galia kalau mereka diizinkan tinggal di Mansion of the Gods secara cuma-cuma. Kabar itu pun langsung sampai kepada semua orang suku Galia. Sementara itu, Asterix dan yang lainnya coba mengusir semua orang yang tinggal di mansion. Mereka menggunakan ramuan pengeras suara untuk mengganggu semua orang. Awalnya rencana mereka berhasil membuat semua orang terganggu. Namun tiba-tiba teman-teman suku Galia mereka yang lain langsung menghentikannya. Mereka semua ternyata berencana pindah ke tempat itu. Lagi-lagi hal itu membuat Asterix sangat kecewa. Dia bersama Obelix dan Getafix selalu kembali ke desa mereka dan tak menemukan siapa-siapa lagi di sana selain satu keluarga malang yang diusir dari mansion sebelumnya. Sementara itu para suku Galia yang tinggal di mansion sudah mulai berubah. Mereka mulai mengikuti cara hidup orang-orang Romawi dan bahkan berusaha untuk terlihat seperti mereka. Sementara itu para budak masih terus bekerja. Mereka bahkan sudah membangun beberapa mansion di hutan itu. Keberhasilan itu lantas membuat sang kaisar sangat senang. Setelah bertahun-tahun, usahanya pun akhirnya berhasil mengusir suku Galia dari desa mereka. Dan kini dia sudah mempunyai rencana baru, yaitu untuk menghancurkan desa suku Galia. Di dalam hutan terlihat Obelix dan si bocil sedang bermain. Namun tiba-tiba Obelix kelelahan karena tak makan beberapa hari. Si bocil kemudian pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Alih-alih menemukan apa yang dicarinya, dia malah melihat pasukan Romawi yang hendak menyerang desa Galia. Tapi para prajurit masih ketakutan karena ada Obelix yang terkenal sangat kuat. Gerak-gerik si bocil pun hampir saja ketahuan. Beruntung Getafix langsung membawanya bersembunyi. Getafix ternyata sudah mengetahui rencana para pasukan Romawi. Tapi sialnya persembunyian mereka diketahui oleh para prajurit Romawi. Mereka lalu ditangkap dan dibawa ke dalam mansion untuk ditahan. Si bocil kemudian mencari cara agar Obelix bisa menemukan mereka. Dia melempar mainan kayunya ke sungai melalui jendela, dengan harapan mainan itu bisa sampai kepada Obelix. Beruntungnya ibu si bocil berhasil menemukannya. Dia pun langsung memberitahukan hal itu pada Obelix. Mereka lalu berpencar untuk mencarinya. Obelix kemudian mendatangi prajurit Romawi yang sedang berdebat. Tapi sialnya dia jatuh pingsan tepat di depan mereka karena sangat kelelahan. Obelix pun akhirnya ditangkap dan kemudian ditahan di dalam Mansion of the Gods. Pada keesokan paginya, prajurit Romawi membawa suku Galia untuk melihat sesuatu, yaitu untuk menyaksikan desa mereka dihancurkan. Asterix yang asik tertidur sangat dikejutkan dengan serangan itu. Anak panah pasukan Romawi bahkan mengenai botol ramuan miliknya dan membuat semua ramuannya tumpah tak bersisa. Tak mau menyerah, Asterix kemudian coba mengelabui mereka semua dengan berpura-pura meminum ramuan di hadapan semua para pasukan Romawi.
Usahanya pun berhasil membuat para prajurit ketakutan. Namun berbeda dengan sang kapten yang tak percaya begitu saja. Dia yakin kalau Asterix tak memiliki ramuannya, karena Getafix sudah mereka tangkap sebelumnya. Untungnya para suku Galia yang lain datang untuk membantu Asterix. Mereka pun mulai bersandiwara dan membuat Asterix seakan-akan memiliki kekuatan supernya. Setelah itu mereka lalu meminum ramuan mereka masing-masing. Dan ternyata hal itu berhasil membuat para pasukan Romawi semakin ketakutan. Kesempatan itu lalu digunakan oleh Asterix untuk pergi ke mansion dan menyelamatkan Obelix dan yang lainnya. Setelah mengalahkan beberapa prajurit, Asterix langsung melepaskan si bocil dan Getafix. Sayangnya mereka tak mengetahui di mana Obelix ditahan. Getafix berkata jika mereka tak punya waktu untuk mencarinya, karena mereka harus segera membuat ramuan ajaib untuk membantu semua orang. Menggunakan bahan-bahan di mansion itu, Getafix kemudian coba meracik ramuan ajaibnya. Sementara itu, para suku Galia sudah berhasil memukul mundur pasukan Romawi kembali ke mansion. Namun mereka langsung tersadar kalau orang Galia sudah menipu mereka. Ketika melihat semua orang Galia sangat kelelahan, para pasukan Romawi pun berbalik menyerang mereka dan coba menangkap mereka satu persatu. Di tengah kekacauan itu, sang kaisar tiba-tiba muncul di mansion itu. Dia pun langsung disambut oleh sang arsitek dengan jamuan makanan yang sangat banyak. Tapi melihat itu, sang kaisar menjadi sangat marah. Ia berujar jika kedatangannya bukan untuk makan-makan. Sang kaisar lalu memerintahkan prajuritnya untuk membuang semua makanan itu. Prajurit Romawi lalu membuang semua makanan itu ke tempat pembuangan, tempat yang sama di mana Obelix ditahan. Sementara itu, satu persatu orang-orang Galia sudah ditangkap. Melihat itu, Asterix tak tinggal diam. Dia langsung meminum ramuan yang sedang diracik oleh Getafix. Dia tak peduli walau sudah diingatkan kalau ramuannya belum siap. Dan alhasil ramuan itu malah membuatnya tak berdaya sama sekali. Kendati demikian, Asterix menolak untuk menyerah pada sang kaisar. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Obelix muncul dari dalam tanah. Kekuatannya pun kini sudah pulih kembali. Dia pun langsung melepaskan Asterix. Melihat itu, semangat orang-orang Galia kembali berkobar. Mereka pun bangkit dan bertarung melawan para pasukan Romawi. Sementara itu, Getafix akhirnya berhasil meracik ramuan ajaibnya. Namun tiba-tiba para prajurit Romawi mendatangi mereka dan hendak mengambil ramuan ajaib itu. Namun di saat yang bersamaan, Obelix datang dan langsung mengajar mereka semua. Setelah itu, dia lalu menumpahkan ramuan ajaib itu pada teman-temannya yang pada saat itu sudah terkepung dan juga terpojok. Setelah meminumnya, para suku Galia akhirnya mendapat kekuatan super mereka. Mereka pun langsung menghajar semua prajurit Romawi di tempat itu, sampai-sampai membuat mereka lari ketakutan. Dengan lantang, Asterix selalu berkata kepada sang kaisar kalau Galia tak akan pernah tunduk pada Romawi. Dia juga meminta sang kaisar untuk kembali ke Roma bersama pasukannya. Beberapa waktu kemudian, si bocil bersama keluarganya memutuskan untuk kembali ke Roma. Tapi sebelum kembali, Getafix memberikan hadiah perpisahan pada mereka, dan itu adalah benih pohon ajaib sebelumnya. Ketika mereka sedang menonton Gladiator, si bocil melemparkan benih pohon ajaib itu pada sang kaisar, dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.